Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, Sidana Nabi ya Jamalu. Ketua Pengadilan Agama dan BIM, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, KPU, Panwaslu, lebih-lebih kepada tuan-tuan guru saya, para kiai, para ustadz, para pimpinan pondok pesantren, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bersama-sama hadir di perantaraan halaman Kapolres Batanghari dalam rangka acara tabligh akbar dan doa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang dihajatkan, apa yang kita harapkan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahkan doa kita. Amin. Sesuai dengan pesan Nabi, aksiru minan nas bidu'ail khair fa innakum la tafham min ayu fahim yuqbal. Kalau ada hajat baik, ajak orang lain berdoa, sebab kamu tidak tahu yang hadir itu ada hati dan ucapannya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ini Bapak Ibu tugasnya lah tinggal terakhir. Habis itu berdoa. Nada tahu ada makan siang ndak Riko? Aduh, ayat itu nampak tuh di ujung tuh. Mudah-mudahan ngasihnya setelah saya ceramah. Saya belum tahu Ibu. Lupa nanya dengan Pak Kapolres, lupa nanya dengan Pak Ketua DPR. Pak Ketua, orang Batanghari ini makan siangnya jam berapa? Apa? Oh, jam 2. Nanti ceramahku maksudnya sampai jam 2. Wah, itu bukan ceramah lagi, kemarin nyiksa saya. Yang bagi sama Pak Lohot, Pak Kiai Lohot ini kan enak, dia sejam, saya sejam, berarti kan? Atau 2 jam seorang sampai lah jam 2. Kalau saya dari sini jam 10, jam 2 berhenti 4 jam, nemu saya dulu. Jadi mana telap saya lah Bu ya? Nah, aman lah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, senang sekali hari ini Bapak Ibu, saya, Pak Kapolres, sama guru saya, orang tua saya, Kiai Lohot, yang Kiai Tabrani ini, beliau berdua ini selalu dengar saya ceramah. Dan hari ini saya mendengarkan Ustadz Lohot, Kiai Lohot ceramah hari ini. Nah, itu eloknya itu saya dikit Pak ya tuh, beliau yang panjang. Ini nengok saya sebentar, nengok saya, ini sebentar bakal ceramah. Nah, Bapak Ibu, jangan dikira saya duduk di antara kiai ini dipisahkan oleh pejabat. Di sebelah kanan saya ini Bapak ke Pengadilan Agama. Sudah tuh Ustadz Tabrani, Pak Kapolres, Kiai Lohot. Mungkin ada yang ngomong, ngapa Ustadz bertiga itu tak sejajar baik, sejajar, apa tak kompak gitu kan? Pak harus dipisahkan macam itu. Ya kalau ibu ngundang organ tunggal, tak galak diberkatan ibu, satu di sini, satu di situ, salonnya masing-masing.
Lagi jangan ibu kira saya bertiga ini tidak kompak terpaksa dipisah. Tidak, ini satu kesamaan yang tak akan terpisahkan. Walau berbeda tempat duduk tapi tujuan tetap sama. Supaya netral, kayak Ilham tidak pakai cincin sama sekali. Itu kompak kiai. Tidak bertengkar dong ibu. Kita berendah lihat dia istiqosah. Seharusnya dia yang pakai cincin hijau, saya yang merah. Tapi tidak, kami ada silang selisih dan tidak pernah berselisih. Nah, hari ini luar biasa. Kumpul kita di tempat ini Bapak dengan berbagai macam bentuk. Nah, itu kelo tadi sebut beda-beda Pak. Cuman beliau tadi tidak nyebut, cuma nyebut pakaian baik. Di depan ini bukan sekedar pakaian, dari potongan aja beda. Yang gagah, gagahnya. Yang macet, macetnya. Nah, kalau macam Pak Kapolres, atuh tergagah di barisan depan. Supaya Ibu Kapolres senyum dikit gitu kan. Dia sebelah ujung, aduh yang gemuknya. Lagi kau bagian tang gemuk kau. Sebelah Pak Kapolres itu bagian yang kurus-kurus gitu kan. Begitu tempat saya yang macetnya gagal dak, gemuk dak, kurus dak. Itu netral. Nah, Ibu Bapak sekalian, artinya ketika perbedaan ini kita satukan menuju kepada satu kebaikan, berbeda jadi manfaat besar. Nah, inilah Pak, kita diajarkan penerus perjuangan ini, pengisi kemerdekaan ini, penjaga NKRI ini, pemelihara undang-undang dan Pancasila ini, agar amanah para pahlawan yang sudah lahir batin dikorbankan keluarganya, darahnya, semuanya sudah diberikan untuk negeri ini. Jangan sampai Ibu Bapak telah merdeka, mereka dalam kubur kecewa, mereka di dalam kubur merintih menangis karena kita sebagai penerus tidak bisa memberikan satu yang terbaik kepada mereka. Dan alhamdulillah hari ini Pak Kapolres luar biasa hari ini. Berbagai macam profesi kita datangnya, dan kita semua hari ini tidak ada lagi melihat perbedaan. Kita satu menuju kesatuan, dan juga insya Allah kita satu menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita berbeda, yang namanya perbedaan dianggap musuh, terus kapan kita dewasa? Kalau yang tidak sama pilihan itu adalah musuh kita yang tidak boleh ditegur-tegur, bahkan tidak boleh saling kubur, kapan demokrasi ini berjalan dengan baik? Ya Bu, ya Bu. Jangan sampai seperti kotak-kotak. Oleh karena ini kita harus kompak, kita harus bersatu, dan kesemuaan perbedaan itu kita anggaplah itu sebagai rahmat Allah memperkaya budaya kita. Agar kenapa? Agar perbedaan itu bisa menjadi manfaat untuk melahirkan manfaat lebih besar. Makanya dengan adanya istighosah kita di siang hari ini dengan takbir akbar, alhamdulillah, mudah-mudahan ini mempersatukan kita masyarakat, memberikan contoh kepada masyarakat di lain batang hari ini bahwa rupanya kompak, bersatu dan bersaudara itu adalah sesuatu yang mahal yang mesti kita pelihara sampai kita mati. Bu, Ibu, tadilah dijelaskan oleh Ustaz Lohot, gimana kira-kira kalau sampai Bapak di pilpres ini, di pemilihan ini, yang hanya satu hari 17 April mengorbankan perjuangan para pahlawan kita yang 300 tahun yang lalu berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Sudah 70 tahunan ini kita korbankan karena satu hari. Terlalu mahal pemilu ini. Karenanya Ibu Bapak, kita sebagai rakyat di bawah jangan mudah terpancing oleh elit di atas. Dan yang penyakitnya Bu, elit-elit ini ngasih contoh pula. Kita rakyatnya tenang, yang di atas kerasa kerusuk. Nah, perlu diketahui, mereka di atas ribut-ribut bukan ribut nak saling gorok, ribut saling asap parang, ribut saling kejar dengan pisau. Mereka ribut hanya biasa ketemu di tempat pesta Ibu, berpelukan, makan semeja, pakai dadah lagi, pakai kisbay lagi, masuk kantor, saling antar, masuk mobil, saling jemput. Kita di bawah ini terpancingnya lebar nian. Mertua dak keteguran dengan menantu gara-gara dak sama warna. Woi maci. Di sebelah situ Ibu dak saling kubur gara-gara beda partai.
Datang kamu saya mati, alhamdulillah untung dia mati. Ngapo? Biar laju lah kamu. Yang sewarno lantaklah kamu kubur situ. Mana aku tak sewarno, matilah. Dari dulu aku nyumpah itu mati kan. Selesai dah. Jangan sampai nanti ibu kalau kata peribahasa orang itu, kita bermohon kepada para elit-elit, hati-hati jangan sampai antar dua ini ibu ribut, ngeribut, yang korbannya kita rakyat. Maka kita doa supaya ini ada kedamaian. Amin Allahumma amin. Umpama ibu kalau kerbu kebau belago sama-sama kebau, yang rusak mana bu? Yang rusak rumput. Ibu kerbu paling luka dikit, yang rusak tuh no, rumput. Sawak situ, sobek situ, hancur situ, berantakan situ, belompang situ. Jadi kalau yang elit itu sama-sama rusak, sama-sama bertengkar, nah yang bawah yang rusak. Gak kita harap para mereka semua mudah-mudahan dewasa berpolitik, memberikan contoh yang terbaik buat kita, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi doa kita siang ini. Amin Allahumma amin. Yang ketiga ibu, jangan sampai pemilihan ini membuat akal sehat kita hilang. Sudah itu kita meninggalkan norma agama sehingga akhlak kita luntur. Allah dalam surah Al-Hujurat jelas nian, jangan sampai kamu saling mengolok-olok antar kaum satu dengan yang lain. Jangan saling ejek, jangan saling panggil-panggilan yang buruk. Yang hari ini ibu tampak apa yang terjadi? Subhanallah, yang sebelah manggil genderuwo, yang sebelah siku ngambil kampret, yang di situ nyebut Jenderal Kardus, yang satu nyebut Jainuddin. Tapi mereka senyum. Padahal ini meninggalkan norma agama, tak bisa. Justru ibu bapak kita harapkan setelah dengan adanya pemilihan ini kita menyatukan hati untuk apa? Menyatakan bahwa berbeda kita boleh, bermusuh tidak. Tidak sama pilihan silakan, tapi untuk saling rusak kita tidak boleh. Justru kita anggap sebuah perbedaan untuk melahirkan satu kemaslahatan yang lebih besar. Amin Allahumma amin. Bu, tiga ustadz yang tugas hari ini, Ustadz Tabroni, jawab pak. Menengok bahasanya kurang utara. Aku tengok nih, wah ini Medan ini. Saya orang selatan. Yuk. Lain ini. Kalau dianggap perbedaan ini sebuah bermusuh, tidak bisa akur kami bertiga ini. Tapi kalau sudah dianggap ramah, oh luar biasa ibu, subhanallah. Saya sering ngomong Pak Kapolres, istri saya bu di rumah tuh, wong dusun. Saya wong dusun pak, asli. Padahal maaf nian Pak Haji, Pak Kiai Tobroni, saya tamat pesantren di Linggau kemarin, terus keliling ke Jawa sampai ke Banyuwangi ibu, keliling Jawa. Masih bujang itu. Tujuan saya cuma satu ibu, satu cari ilmu, yang kedua kalau bisa nyari istri. Haram ibu gak dapat. Rupanya mulai dari Jawa Barat sampai ke Jawa paling ujung, menjelang ujung nak dekat ke Bali itu, tak ada satu gadis Jawa pun yang pengen dengan saya. Wah kadang merajuk dalam hati, itu lainnya kau jangan jahat, jangan jelek ego potongan jodohnya. Kadang nyala-nyala bapak juga, makanya itulah bapak buat nama tu elok, nama saya Inayang panggilan. Itu betino, ada boleh itu jantan Inayang. Sudah tengok ada potongan saya nih pak, coba mirip-mirip sedikit, apa Roy Martin, macam kan? Mirip-mirip itu lah jadilah. Nah, itu ada bayi yang syukur dengan kan? Tahu-tahunya Pak Kapolres kepengen dapat istri itu, dapatlah wong dusun, sama wong dusun pula. Tapi mungkin karena tertanam rasa damba tadi dengan Jawa ibu. Begitu sudah nikah, damba hilanglah damba orangnya, tapi damba dengan adatnya. Gitu punya anak 2-3, punya anak sekarang istri saya sudah, kami punya anak 5 ibu. Dan nampaknya akhir-akhir ini Pak Luhut istri saya sudah muntah-muntah tengah malam. Napa sebabnya tidak tahu, segini belum periksa saya bu. Tengok perutnya disobek-sobek, tapi muntahnya 3 hari ini muntah terus, kira-kira kok dia ada masalah ini. Nah, saya tidak tahu apa ada yang kenam, apa memang sakit, apa yang masuk angin biasa, tidak tahu saya. Apa gara-gara pilpres ini. Nah, Bapak Ibu, begitu anak saya sudah agak gedang dikit, saya tanya ngomong bisa istri, boleh tak kira-kira Buya usul dikit, ngapa ya? Saya kepengen, sebenarnya maaf jangan cemburu ya, saya bujang dulu kepengen gini-gini. Kenapa ya harus nak begitu nih?
So saya kepengen nian di rumah saya ini anak-anak sini bercampur dua adat yang berbeda tapi kompak. Jadi gimana? Kita boleh terlanjur dapat bini yang dusun. Jadi kita sama-sama dusun sudah ada tuh lagi pakai. Kata saya enggak. Asal kamu imi setuju, saya akan buat adat anak ini seperti senidi cara orang Jawa. Gimana caranya ya? Buya tahu caranya? Aduh, sudah dicatat 14 macam kelebihan orang Jawa yang harus kita praktikkan di rumah. Tapi kalau nana disebut galau 14 ini tidak balik ya. Yang mana yang cukup bela sebutnya. Rupanya Bapak, satu kelebihan Jawa dengan Sumatera. Maaf Pak Luhut. Kita puji Pak Haji Kebroni. Orang Jawa tuh Bu, kalau dia ngomong tidak pernah keras-keras. Iya Pak. Lembutnya. Saya agak setengah bingung Pak Kapolres. Kalau nama Jawa, kalau nengok mukunya caknya lah setengah orang Sumatera ini. Ya Jawa Pak. Nah, mantap. Tambah kena saya Riko. Jadi ada pembela saya itu kan. Jadi Ibu, orang Jawa tuh kalau ngomong lihat, ya Kapolres ngomong santun. Dari ucapan dengan wajah mukanya sama. Ya Bu ya? Lembut. Kadang Ibu Jawa ini kada 3 kali nyebut masih tidak kita dengar, apalagi tidak pakai mie. Hah? Assalamualaikum. Hah? Kok kuat dikit? Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, waalaikumsalam. Ya kabar Ustadz? Alhamdulillah. Dia cakap tuh Bu, lembut, sejuknya dan lebih menyempurnakan lagi cakaplah lembut. Sudah itu Bu, nunduk pula. Lihat dah. Maka wong Jawa itu lihat ya kamu. Kapan bekerok pasti dipinggang. Kapan daurut pasti dipinggang. Ngapa? Karena tiap hari nunduk terus. Maka kapan sakit pinggang. Minta maaf. Ada orang Jawa di belakang itu. Nggak, maaf, tolong dikoreksi nih Pak kalau salah. Benar nggak kira-kira? Oh iya, saya sampai ke ujung tahu. Benar. Nando. Maka orang Jawa banyak sakit pinggang. Kalau dibuat ini perbedaan sebagai musuh Ibu, takkan mungkin bisa nyatu orang Jawa dengan orang Sumatera. Apalagi nyatu dengan wong Medan sama wong Selatan. Tak bertemu nian nyatu ni. Wong Selatan tuh Bu, kalau bercakap bertamu suara keras. Bercakap bukan leher, bukan pinggang Ibu yang nunduk, leher yang mancung. Kamu tahu kamu? Mertua lewat, nak lewat. Mertuanya ngata pula, nak dulu. Wah, mana tak sakit leher? Maka orang Sumatera banyak sakit leher. Tak pernah pakai pinggang Wak. Ibu, ibu, mampir dulu, tarik, ya sapa. Jadi mutar situ. Mana tak kapan sakit leher, kapan bangun tidur kecang. Tak tahu tak kecang, pagi siang malam petang. Nah. Tak pakai nunjuk, pakai dan nunjuk, pakai leher tu lah. Tak bisa nyatui, satu nunduk, satu lenggak, tak ketemu. Mana suara keras? Ibu ya. Tuh. Yang kedua, mohon koreksi Pak. Kalau salah tolong depan ini koreksi ke saya. Kalau Bapak yang kedua ini ya, kalau Bapak Ibu nanya di satu tempat, nanya tempat apa saja, tidak tahu. Kalau nanya dengan orang Jawa, tolong nih wong Sumatera nih, tidak sopan nanya dari mobil, harus turun. Jadi turun mobil, Assalamualaikum Pak. Saya mau ke Bejubang Pak. Kira-kira ini ke kanan, ke kiri, ke lurus Pak. Oh ya, ya. Dia langsung kudo-kudo Jawa. Bukan nak belagu. Tanda kesopanan. Monggo Bapak, nunjuknya pakai itu. Lurus, ada kantor DPR, jangan ke kiri. Kalau ke kiri tembus ke Nes. Apalagi ke kiri itu ke kanan ke Bejubang, ke kiri lagi tembus ke Nes. Tapi kalau ke kanan lurus, insyaallah tuh ketemu tuh. Sawat Tambeno sampai terus ke Banyulincir ke Palembang. Nunjuk di situ kan? Aman. Tanyalah kedua, 2 kali nanya, 3 kali nanya dengan wong Jawa masih ditunjuk dengan baik. Maaf Bapak, bila belok ke kanan atau DPR lurus ke kiri, terus ke kanan lagi. Ditunjuk sampai 3 kali lah nanya masih ditunjuknya dengan cara baik. Itu wong Jawa. Kalau dengan wong dusun, nih orang-orang Jawa nih, nggak usah khawatir nak turun dari mobilnya, nggak usah turun kacau mobil baik. Ayo Ustadz inanya, cak mana caranya Pak Ustadz? Mak kita tidak tahu satu tempat tuang Jawa dusun, mana cirinya? Cirinya itu gampang, lihat muka.
Kapan mukanya kerak-kerak gitu ya, atung dusun. Kapan teduh, pandangannya teduh, atung Jawa. Biasanya macam itu, tak meleset tuh biasanya. Nah, kalau tengok, kalau nanya wong dusun, ya Bu ya, apalagi balik dari kebun sambil bawa barang, jangan turun dari mobil mana balik naik dong. Dari kaca tuh lah, Pak, apa Pak? Saya nak ke Bejuang Pak, terus kemana nih? Lo, ke situ katanya. Parang kalau nunjuk, lurus, terus belok ke kiri ya, kiri ke kanan, kanan lagi, jangan ke kiri, ke kanan, ke kiri, nah, terus jangan nanya kedua kali. Tantangan hidupnya wong dusun kalau ditanya itu onyol tidak ya. Lurus baik, kalau tidak tahu tanya lagi. Jangan nanya dengan kedua kali dengan wong ini, balak. Apalagi balik dari kebun sawitnya hilang, tambah manas. Maaf Pak, maaf, ke kiri bukan. Woi, kanan situ, lurus situ, ayo situ. Lah kok bengak tuh. Kadang-kadang ya Allah kekasar nih. Nah, tadi ada kesimpulan nih. Benar nggak kira-kira, woi wong dusun? Nah itu. Kalau nanya orang dusun, lihat orang Jawa Ibu, kalau ketemu dengan sahabat, misalnya Pak Kapolres balik ke dusun, bawa istri cantik, anak, mobil bagus ya kan? Biasanya kan kita mudik-mudik tuh, karena beliau sibuk bekerja, sibuk ngurus masyarakat tempat dia bekerja, 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada 10 tahun baru pulang setelah jadi Kapolres Batanghari Bali. Dia kalau pas sudah sholat Idul Fitri itu banyak teman SD yang pangling, ini sopoi. Gitu kan? Dia tanya, iki sopo cini? Kulo santoso, oh alah. Ada wong Jawa, enak nih yang dengar, sejuk rasanya. Nah sayang ibu, tidak dijodoh aku di sini. Waktu nak ujian gedang nih yang gawian kok. Kalau wong dusun nih Bu, 10 tahun tidak ketemu kantinya, sama-sama SD dulu. Keluar tuh, lama nih nggak? Sapu. Inanya, oi setan. Alangkah hebat kau ini hari tahun. Nggak sangko kau sesukses ini ya. Ngapo? Kalau ingat masih kecil dulu kau nih sering mandi telanjang beli. Gawe lamu itu disebutnya lu. Kata aku ya lor, dan sudah sebut gawe lamu. Malu didengar orang. Lada aku tahu saya ingat kau tidak kamu jadi orang macam ini. Lah iya cikgu. Tua ayam kamu tahu, tua orang siapa tahu? Iya Bu. Nah itu banyak beda itu. Bu, banyak uang kanti saya nanya. Ustadz ngapo lah orang Jawa itu kalau dia bekerja, kapan bekerja itu Bu berhentinya tuntasnya. Nol. Kapan orang tua kini? Kalau orang Jawa ke kebun, ke sawah. Ini Bu. Sampai masuk sawah jam 7 Zohor baru berhenti. Betaknya hanya di sawah. Ibu, kalau wong dusun jam 7 masuk, 7.15 duduk. Kopi, teh. Setengah 8 mulai lagi. Menjelang 5 menit jam 8 merokok. Banyak ledak gawi dan belum gawi. Ibu tahu tidak rasionya apa? Karena cangkul wong dusun dengan cangkul wong Jawa beda. Jengol kamu dah Jayo. Kalau cangkul wong dusun tuh lurus, tak cung. Maka gak pernah tak nyangkul nyengok matahari. Tak nyangkul nyengok matahari. 3 kali nyangkul istirahat lah siangan. Kalau cangkul wong Jawa tuh sudah nunduk nah dibengkoknya dikit. Jadi tidak nengok ke atas. Tahu-tahu belakangnya lah panas lagi tak. Alhamdulillah. Perlu dimaklumi. Kalau ada orang Jawa datang ke Sumatera, lihat adat, lihat cara bicara, lihat cara geraknya dalam bicara itu seperti itu, jangan kaget. Karena wong Sumatera, wong dusun itulah cetakannya. Lembut keras macam itulah potongannya. Jangan lagi, wah, alah kekasar wong Sumatera. Bukannya kasar ibu, itulah cetakannya. Ibu lihat juga orang Jawa lembut, santun. Biasa Pak, orang Jawa tuh marah, tak marah, jadi itulah suaranya apa? Cetakannya. Ibu kalau ada rombongan kecil, ijak kaki orang Jawa, pasti dia bilang, mas, kenapa? Masih bisa dipakai, masih pakai. Masuk jangan diijak, masih dipakai, masih hidup maksudnya. Nah, coba ijak kaki dusun. Marah, saya mau marah, tapi ijak kaki dusun. Ada matur kok.
Nah, yang kau ijatnya apa? Juga tinggal keluar, setan lo. Padahal semuanya gaib. Tapi karena kita kemas ini ibu, dikemas dalam satu kesatuan, dalam persaudaraan, tidak ada yang berbeda di sini. Yang ada adalah rahmat dalam perbedaan itu, artinya bersaudara di dalam tak sama itu, dan insya Allah inilah yang membuat Indonesia semakin jaya dan maju, disegani oleh orang lain, disegani oleh bangsa lain, karena kita kompak. Kenapa hari ini terjadi acara ini? Inilah salah satu anak bangsa termasuk Pak Kapolres bukan khawatir akan terjadi tanggal 17 April, tapi antisipasi bahwa sesungguhnya nilai kesatuan itu mahal. So, kenapa ibu kalau sudah terjadi konflik, ada apa di dalam konflik itu? Tidak ada manfaat. Ibu ribut dengan teman searisan, menang dalam ributnya, tetap kurang teman satu. Ibu, kita ribut dengan atasan, tambah jadi selesai nih ya. Sudah bermaafan, tapi bapak kepala kita sudah memaafkan juga. Tapi berikutnya ibu ada yang tergores di hatinya. Maaf, bisa jadi ke depan sudah ada mutasi, tidak dapat lagi bagian. Kenapa? Ada tergores hati. Maka konfliknya hati-hati. Ya bu, ya bu. Apalagi sampai hal-hal yang lain. Kalau sudah negeri tergores hatinya, karena kita tidak kompak lagi, tidak satu lagi, sudah saling bermusuhan. Demi Allah, hancur negeri. Kita orang lain hanya tinggal bertepuk tangan melihat negeri kita hancur. Yang jadi korban kitalah, yang menderita kitalah. Sementara orang lain jangan-jangan memanfaatkan situasi ini untuk menguasai negeri ini. Na'udzubillahi min. Rumah bagus, kamar pribadinya bukan main, luasnya 7 kali 8 meter. Seluas kok kira-kira. Nah, macam apa? Lantainya pakai granit, AC 1 PK, masuk kamar mandinya seperti kamar mandi di hotel berbintang. Ya bu. Tapi masuk ke dalam kamar yang serba enak itu sudah 3 bulan tidak pernah berteguran dengan istri. Kira-kira nyaman tidak isi kamar? Bukan tidak nyaman, tak nyaman. Begitu masuk kamar suhu, sejuk, dingin. Langan tuh dek, tidur lah dek sini. Belum ngantuk, belum. Masih marah dek, sebulan. Yo, kapan kira-kira berhenti? Tidak tahu. Lo tidak cari sebabnya, tidak selesai gawean itu. Tidur, istri. Ibu perlu diketahui ibu, bapak ibu semua, negeri luas Indonesia ini, contoh kecil saja negeri terkecil di rumah tangga. Bapak-bapak yang sukses-sukses, hari ini jadi Kapolres, hari ini jadi ketua DPR, hari ini jadi kepala ini, kepala itu, megang bagian ini, megang bagian itu, usaha ini, usaha itu sukses. Jangan kira kita bapak pandai bertepuk tangan karena itu kesuksesan kita, tidak bisa. Kesuksesan seorang suami dalam satu kerja dan bisa menghasilkan kebaikan yang lebih besar. Kenapa? Karena ada yang mendamping setiap saat, siang dan malam, suka dan duka, dalam kondisi yang selalu sabar. Siapa dia? Istri. Jadi yang macam itu rajin ibu tepuk tangan. Udah sebut yang sebut Ustaz Lohot tadi yang mati, nah yang tuh itu nangis apa ketawa enak, udah mati aku galak ngatur laki aku mati ya. Bu, ibu, Pak Kapolres, sukses orangnya, memimpin, ngurus Batang hari ini hebat. Berapa banyak? 200 lebih yang diurus beliau. Sukses beliau dalam kerja. Kenapa? Tuh ada wanita cantik di samping beliau setiap saat. Kalau beliau tidak dukung ibu, segagah-gagah Kapolres, kalau ibu cuek pagi petang siang malam tidak pernah berteguran, tidak selesai gawian di kantor, anak buah itu kena marah. Kenapa ibu? Kenapa di rumah tidak hebat? Ibu lihat saya hari ini ngomong lancar, ayo ya, ya ngadap orang sebanyak ini, padahal sebelum berangkat, sebelum tegak tenang gitu seleter, yang dia hadap orang hebat gak kok. Mana bercampur dengan kiai kita gedam kok pula. Masalah mongko ceramah dek dewe, sedak saya lah. Kok bercampur dengan kiai gedam kok. Tegak tenang.
Tapi begitu hari ini ibu saya tegak dengan damai ini, tenang ini, nyaman, keluar ke apa yang nak saya bicarakan. Ibu tahu dari sini apa? Saya berangkat ke sini dalam kondisi rumah tangga yang nyaman. Hari ini baik. Yang lain-lain tuh enggak cerita tempat lain. Hari ini aku cerita tuh. Begitu saya berangkat jam 3:30 sebelum subuh, si sudah bangun dulu. Ya, mau sarapan? Kira-kira apa enggak? Apa kita bilang? Nantilah sarapan di situ. Oh, berarti Bu Umi tidak masak, tidak usah. Oke, Bu, pakai baju apa Bu ya? Buka, dibukanya lemari. Oh, ini. Yang ini Bu ya. Kalau yang ini celananya ini tidak cocok pakai celana. Masa celana biru pakai celana merah? Gini. Oh, itu nyetelnya. Man saya udah Bu. Aku terpasang celana kendak aku lagi. Bisa jadi celana merah baju hijau, nak pening. Umul-umul namanya. Tapi kan ada istri gini atur pakai sorban ini berangkat kunci pintu sambil dada. Begitu sampai saya ibu duduk di sini, ibu lihat di WA saya. Alhamdulillah Mi, saya sudah sampai di tempat tujuan acara. Apa dia balas jawab? Ya, selamat. Semoga Allah memberikan kesuksesan dalam acara Buya. Umi dari jauh tetap mendoakan. Ujungnya apa ibu? Ujungnya tuh nah. Kakek dulu tepuk tangan. Kalau yang doa itu biasa itu. Sudah doa ada ibu, ujungnya nak, yang itu yang buat aku selamat. Yang sampai gagah ngomong, tak takut apa-apa tuh buat muak tuh nak. Padahal pergi tadi haram dikasih. Kau dari jauh dia macam itu, cukup nyaman gitu. Rasa tertempel di pipi, keluar gak lo aspirasi pak. Nah itu main-main bukan, sederhana memang. Tapi itu dayanya luar biasa besar. Ibu kalau tidak percaya, kalau suami pergi kantor, suami pergi berangkat ya, biar ini semiko nih sampai di kantor. Nah suami ya itu bapak sudah sampai di kantor. Yo, jangan macam-macam. Atau tuh jangan kulu kilir, setan. Datang anak buah pak, ini pak perlu kakek datang kita dong. Nah kacau kantor. Ngampuk di rumah kurang beres. Apalagi negeri ini, Bu. Jadi kadang-kadang maaf ibu, masalah yang seperti ini sederhana, tapi ini sangat luar biasa. Jangan sampai kita gara-gara pemilihan ini kita berpecah belah. Nauzubillahi min. Sekarang ini kadang-kadang maaf Pak, bukan sekedar pejabat biasa. Kiai-kiai ini lah kotak-kotak kan. Bu. Kiai ko kelompok yang ko, kiai ko kelompok yang ko. Ada kiai itu cocok kelompok ko masuk, tidak cocok kelompok ko mutar ke situ. Ada yang masuk kiai di situ, kena untuk urusan kepribadiannya bakal terganggu, berbelok. Agak tak aman dikit, mutar ke sini. Jadi tambah bingung. Bahkan saya Bu kalau ceramah selalu diperhatikan bentuk tangan. Saya nanya tuh macam mana lah tangannya. Maku penetral ujung ko lah. Nanti nunjuk ujung ko kata orang yang tuh. Maka macam ko kata orang macam tuh lah. Maka ujung ko lah saya no. Kiai ini jadi sorotan Pak sekarang. Iya Bu. Kalau saudara yo hatu. Kalau saya tuh, maka saya macam ko. Siapa yang calon 5 ke tulen saya pilih. Masih ada waktu Bapak Ibu sudah. Kita nila banyak dosa. Ya Bu. Yang tidak pernah berdosa angkat tangan. Nah, itu kan. Kalau seandainya masuk surga itu karena amal perbuatan kita, amal kebaikan, saya yakin Pak, seluruh yang ada ini tidak bisa masuk surga. Hanya kita menunggu rahmat Allah yang akan memasukkan kita ke surga. Agar apa yang kita lakukan di dunia ini dirahmati Allah, dan karena rahmat itulah kita dimasukkan beliau. Kalau karena amal soleh itulah yang buat nyamin kita masuk surga, kacau itu. Apa maksud Ustadz Bu? Maksud saya, jangan ditambah dosa baru. Dosa kita dua macam ibu. Satu dosa kepada Allah, langsung taubat minta ampun, selesai insya Allah. Yang kedua ada hakul adami, dosa terhadap sesama manusia. Apa itu? Bergunjing, membicarakan kejelekannya, memfitnah dia, mengadu domba, menghancurkan kehidupannya, memakan harta yang tidak hak bagi dia, memukul dia, menzolimi dia. Semua apa yang kita lakukan terhadap sesama manusia tidak ada bisa dihapus sampai di akhirat sebelum kita dimaafkan atau memaafkan kesalahan. Jadi ibu kita sekarang coba lihat, kita habis-habisan
ngomong kejelekan Pak Jokowi sehingga tidak ada lagi baiknya. Ketika berbicara tentang kejelekannya, beliau mungkin tidak tahu kita membicarakan kejelekannya. Entah itu nyata, entah tidak. Yang tidak nyata fitnah, yang nyata namanya gunjing. Sama, riba, dosa semua. Begitu kita membicarakan habis-habisan di lapan hayara ramai, kapan kita bisa minta maaf dengan Pak Jokowi? Bu, Pak Jokowi enak kalau minta maaf lewat Metro TV selesai. Ibu, saudara-saudara, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya sebagai kepala negara, beserta jajaran dan seluruh keluarga minta maaf dan memohon maaf. Habislah sudah se-Indonesia. Yang kita nggak tahu ini kapan? Bertemunian kapan? Tak sampai mati itu tak ketemu dengan beliau. Kita nggak tahu terus. Hah? Kita habis-habisan nggak tahu Pak Prabowo. Oh sama. Sudah bismillahirrahmanirrahim. Kita nih Pak di Pilpres ini, kemudian di pemilu juga, kita sudah punya pilihan masing-masing. Yang sudah punya pilihan, mantapkan pilihan ini. Yang tak cocok, misal dengan yang bukan pilihan kita, mau ngajak orang lain, bicara dengan bicara yang baik-baik. Agar kenapa? Terpelihara kesamaan ini. Bu, Bu, Ibu melihat saya, mirip siapa? Milik Jokowi, milik Prabowo. Mirip siapa? Yo, ada yang atau Jokowi, ada yang atau Prabowo. Itu kan akur tuh deh. Akhirnya saya itu macam Iko. Pak, tuh yang ujung itu. Muka saya ini mirip siapa dari jauh kira-kira, bayangan. Itu sama tuh. Ada Jokowi, ada Prabowo. Padahal muka saya, muka inaya tuh lah. Tidak ada potongan muka Jokowi, muka Prabowo. Tapi karena kita berbeda hari ini, coba lihat Pak. Ribut kita tidak. Ini yang mau kita di negeri ini. Berbeda silakan, tapi insya Allah. Ada orang yang hobi sering berjalan, mungkin senang dengan pilpres ini, lanjutkan. Yang rombongan ini, ya silakan, dia punya pilihan masing-masing. Yang terpenting ibu bapak, kita berdoa dan perbanyak doa agar siapapun yang terpilih, dialah yang nanti akan menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Yang menjaga kesatuan negeri ini agar tuntas terus, tidak ada perpecahan. Amin. Menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1145. Untuk apa? Melanjutkan perjuangan para pahlawan agar Indonesia tetap maju, tetap jaya, bahkan diakui, disegani oleh negara-negara lain. Amin Allahumma amin. Terakhir ibu bapak, saya mengajak, sebenarnya kalau kita mukmin ini sesuai dengan pesan Nabi, apa kata Nabi? Antara mukmin satu, muslim satu dengan muslim yang lain, angkatlah kamu jadi apa kata Nabi? Kun kal yadaini wala takun kal uzunaini. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Lihat ibu tangan ibu, ada kanan ada kiri, letak tidak sama, tapi kompaknya luar biasa. Tangan kanan saya nih bu, 43 tahun, tugasnya apa? Dada-dada, tangan kanan. Nunjuk-nunjuk, tangan kanan. Pegang duit, ngambil duit, ngasih duit, tangan kanan. Makan, tangan kanan. Yang baik-baik, tangan kanan. 43 tahun, tangan kiri saya, itulah gawean ini. Pagi petang itulah gawe, depan belakang. Kadang di depan, kadang di belakang. Yang kotor-kotor, gawean tangan kiri. Belum pernah tangan kiri saya protes. Hei, tangan. Enak kau ya. Inain lah hampir mati, gawe aku ini lah. Hampir mati, belum mati. Itu belakang tuh ngamin. Kanan, inain hampir mati nih. Kenapa? Sudah mulai tahun 2019 tukar jabatan. Kanan jangan, kiri. Masa salaman pakai tangan kiri? Tidak sopan. Ngambil duit, pegang duit pakai tangan kiri, kotor. Ya kan? Jadi gimana? Nanti kata tangan kanan, kau udah usah khawatir, jangan mudah merajuk, jangan kecil hati. Walaupun duit aku yang megang, walaupun dada aku yang dadahinnya, tapi begitu aku banyak dapat duit, aku belikan kamu jam, aku belikan kamu cincin, biarlah aku tak makainya, kamu yang makainya. Cantik tak kira-kira? Oh, bapak bupati ya? Bapak Kapolres, tuh kepala lu.
Bapak ketua DPR, ayo Pak, ikut Pak ngawian kami ketua rakyat, kami setengah mati milih Bapak. Saya jadi apa kata Pak Kapolres, kata Pak Ketua DPR, saya tidak bisa ikut gawean kamu, masuk got keluar got, masuk ini keluar situ, gawe ini gawe itu, yang gawean kamu nak samonian seperti tidak bisa, tugas saya banyak. Tapi dengan kebijakan saya, jalan mana kamu yang tidak bagus, kasih tahu dengan saya juga tahu dengan yang lain, kami yang bangun. Kan jadi kita yang habis-habisan tim sesnya siang malam pagi petang ngurus jadi bupati orang ini, berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan hujan, berhadapan dengan kuntilanak, lewat kuburan, masang spanduk di depan kuburan dipasangnya, saking kemilitannya. Begitu jadi, apakah harus sama kita jabatan dengan yang kita pilih? Tidak bisa, kata Pak Bupati. Ya alhamdulillah, dulu kau sudah angkat aku jadi bupati, sudah berjuang setengah mati supaya aku jadi bupati, alhamdulillah. Tapi yakinlah nanti ya, kalau ada kepentingan di kampung kamu, puskesmas yang belum bagus saya baguskan, sekolah yang belum ada sekolah SMA saya sekolah. Artinya apa Ibu? Anaknya tak lewat berobat ke situ, anaknya tak sekolah di situ, tapi kemaslahatan yang milih disitulah yang dibangun. Artinya apa? Tangan kanan sama dengan tangan kiri, tidak pernah tengkar. Bu, begitu tangan kanan sakit, sakit, tangan kiri tanpa diundang, apa halu sakit, gimana Pak? Tangan kiri sakit, tangan kanan datang. Ya Allah, subhanallah. Ketika tangan kanan maju, tangan kiri mundur. Tidak saling sikut Ibu. Dia maju, lajulah dulu, aku nyusul. Begitu maju yang sebelah kiri, sebelah kanan pas mundur, habis jabatan. Maju yang kiri, yang kanan ngikut mundur, daerahku yang mundur. Cantik. Kalau pasukan paskibraka tubuh, kanan kirinya serempak, tidak sampai bendera itu terpasang. Rak, berjalan saru. Setelah kemudian jayo, kanan kiri itu serempak, rak. Kata laki ini orang apa kuntilanak? Berubah. Allahu Akbar. Jangan seperti telinga Ibu berdekatan, dia memang satu sama lain semirip. Tapi jangan satu dikasih anting-anting, satu tidak. Ngamuk yang sebelah yang tidak dikasih. Ngamuknya apa? Orang lain yang ngomong. Ini anting-antingnya apa hilang? Apa memang dia masang sebelah? Ini lagi loh orang ini. Orang yang ngatur tidak pantas. Luar biasa. Ketika tangan kiri telinga kiri sakit, telinga kanan tidak peduli, mati loh. Ngomong itu, kapan mutar sini, ini lupa mutar sini, tak saling tengok. Nah, kalau macam itu kita muslim, selesai negeri. Bapak Ibu Saudara hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jangan termakan isu, jangan mudah terpancing dengan ribut-ribut elit politik. Bersamalah satu kita untuk selalu memajukan negeri ini. Silakan berbeda pilihan, tapi jangan bermusuhan. Dan kita boleh berbeda apapun yang kita pilih, tapi dia adalah saudara kita. Dan ingat, 17 April adalah pesta itu punya. Semoga doa kita dijawab oleh Allah SWT. Dan apapun yang menjadi hajat, doa Bapak Kapolres Ustadz jajaran, semoga beliau insya Allah khusus di batang hari ini pemilunya damai dari kota sampai ke desa-desa terpencil. Amin. Menghasilkan pemimpin, wakil-wakil yang baik. Secara nasional pun kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan penyelenggaraan pemilu ini berjalan dengan damai, sejuk dan bersatu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perpecahan, apalagi permusuhan, apalagi konflik yang berkepanjangan. Na'udzubillah. Insya Allah doa kita dikabulkan Allah, istighosah kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.